Halo semuanya para pejuang PTN, kembali lagi bersama Kak Akib. Kali ini kita akan membahas tentang rangkuman informasi penting SNMPTN, UTBK, SBMPTN tahun 2021. Sabtu 12 Desember 2020, LTMPT secara resmi mengumumkan tentang sistem seleksi PTN 2021 melalui sosialisasi daring SNMPTN, UTBK, SBMPTN tahun 2021. Ada dua narasumber yang memberikan informasi, yaitu Prof. Nasih sebagai Ketua LTMPT dan Prof. Budi sebagai Ketua Pelaksana LTMPT. Mungkin banyak dari kalian yang terlewatkan acara penting ini ya, padahal ini dibahas secara detail tentang sosialisasi seleksi PTN tahun 2021. Mungkin banyak juga dari kalian yang tidak menyimak dari awal sampai akhir, padahal banyak sekali informasi penting di situ. Nah, tapi jangan khawatir, Kak Akib sudah menyimak sosialisasi itu dari jam 9 sampai jam 12. Jadi kakak tahu informasi-informasi penting apa yang ada di sosialisasi tersebut. Sehingga diharapkan kalian bisa menonton secara full video ini dari awal sampai akhir supaya semua informasi yang kakak sampaikan kalian semuanya tahu. Dan jangan lupa di like, comment, serta subscribe, serta share juga ke teman-teman kalian supaya semakin banyak yang mengetahui informasi penting ini. Seperti itu, langsung saja kita mulai tentang poin-poin penting pada sosialisasi daring SNMPTN, UTBK, SBMPTN tahun 2021. Oke, pertama kakak munculkan ini gambar logo Universitas Indonesia. Mungkin ada dari kalian yang target PTN-nya UI. Nah, UI ini gambar logonya UI. Nah, seperti salah satu siswa Kak Akib ada yang sudah masuk di Universitas Indonesia, nanti kalian juga bisa masuk, lalu foto di depan gedung UI seperti ini. Atau dari kalian ada yang ingin masuk di Universitas Gadjah Mada. Nah, ini logo Universitas Gadjah Mada. Ini ada rektorat atau Graha Sabanya UGM. Dan ini ada tadi Geraha Sabah. Di depan Geraha Sabah itu ada lapangan Pancasila. Biasanya bagi kalian yang mahasiswa baru disambut di lapangan Pancasila ini. Nah, ini selanjutnya ada gambar rektoratnya UGM. Nah, ini tempat foto favorit ya. Atau kalian pengen masuk nih di Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada seperti kakak di jurusan matematika. Nah, boleh silahkan ingin masuk di Universitas Gadjah Mada. Atau ingin masuk di ITB, Institut Teknologi Bandung, yang logonya ini gajah duduk ya. Ini logo dari ITB. Nah, dan ini suasana gedung-gedung di ITB. Bagus sekali, kayak di Jepang ya. Tapi bukan, ini di ITB. Nah, atau kalian pengen masuk PTN yang lainnya seperti ITB, IPB, lalu ITS, UPI, UNJ, USU, UNS, dan lain sebagainya. Silahkan kalian dari sekarang targetkan PTN kalian itu apa. Nah, sekarang kakak mulai dari sosialisasi atau poin-poin penting dari UTBK SBMPTN tahun 2021. Pertama, UTBK itu kepanjangan dari ujian tulis berbasis komputer. Nah, jadi metode tesnya kita semuanya berbasis komputer. Berbeda dengan sebelum tahun 2019 itu yang pakai kertas. Setelah tahun 2019 itu kita menggunakan semuanya komputer. Lalu materi tes itu terdiri dari TPS dan TKA, TKA Saintek maupun TKA Sosum. Nah, ini jadi menjawab pertanyaan kalian dari kemarin-kemarin bahwa kalau 2020 itu seleksinya hanya TPS. Sekarang 2021 seleksinya kembali ke format awal yaitu ada TPS dan ada TKA Saintek maupun Sosum. Lalu kelompok ujian itu ada saintek, soshum, dan campuran. Nah, ini juga menjawab pertanyaan bahwa
kalau tahun 2019 itu hanya Saintek dan Soshum, lalu 2020 itu tidak ada Saintek, tidak ada Soshum, semuanya cuma TPS. Nah, kali ini kita ke format baku format awal dulu di SBMPTN itu ada Saintek, ada Soshum, dan ada IPC atau campuran. Selanjutnya pelaksanaan tes itu 2 gelombang. Gelombang pertama 12 April sampai 18 April. Gelombang kedua 26 sampai 2 Mei. Nah, catatan penting untuk pelaksanaan tes di sini kalian bisa memilih tanggal tes. Nah, jadi silahkan nanti pilih tanggal dari 12 sampai 18, pilih tanggal berapa atau yang 26 sampai 2 Mei. Dan bisa milih sesinya juga, sesi pagi maupun sesi siang. Nah, tapi ada catatan bahwa gelombang kedua belum tentu dibuka. Itu tadi dari pengumuman LTMPT. Jadi harus menunggu gelombang 1 penuh dulu, baru gelombang 2 itu dibuka. Karena ada beberapa tempat yang sepi peminat itu ternyata gelombang 1 saja sudah cukup. Tapi untuk di universitas-universitas di kota ya seperti di Jakarta itu biasanya penuh sampai harus 2 gelombang. Ya, silahkan diperhatikan, silahkan pilih tanggal berapa ingin tes UTBK. Lalu kesempatan tes itu hanya dapat dilakukan 1 kali. Nah, ini berbeda dengan tahun 2019, tes itu bisa dilakukan 2 kali, sekarang kembali dia harus 1 kali. Nah, selain itu seperti tahun 2020 ya, 2020 itu juga cuma 1 kali karena dia hanya TPS. Lalu hasil tes itu akan dibagikan. Nah, ini salah satu bentuk transparansi dari LTMPT. Setiap peserta akan diberikan hasil tes secara individu. Jadi nanti bisa dicek di webnya LTMPT. Nah, pengumumannya kapan? Pengumumannya setelah pengumuman SBMPTN. Nah, ini menarik juga bahwa pendaftaran SBMPTN dan UTBK itu berbarengan. Ya, jadi berbeda dengan tahun 2019 yang kita itu tes dulu ya, kita dapat nilai untuk daftar UTBK. Nah, sekarang berbeda. Sekarang itu bareng antara milih untuk jurusan di PTN-nya apa sama daftar untuk UTBK itu berbarengan. Jadi silahkan dipikirkan baik-baik strateginya seperti apa supaya kalian bisa lolos di SBMPTN. Selanjutnya ada kerangka waktu UTBK SBMPTN. Pertama ada pelaksanaan tes. Pelaksanaan tes itu Senin sampai Minggu. Jadi 7 hari berturut-turut. Nanti silahkan kalian milih tesnya tanggal berapa gitu ya. Senin sampai Minggu. Dan nanti ada 2 gelombang. Gelombang pertama maupun gelombang kedua itu nanti di bulan Ramadan. Nah, jadi kalian harus jujur nih karena tesnya di pas bulan Ramadan. Mau pagi setelah sahur gitu ya. Atau mau siang nih setelah zuhur. Nah, kira-kira enak yang mana? Itu terserah kalian. Lalu ada 2 sesi ya, sesi pagi sama sesi siang. Sesi pagi itu mulai jam 7, sesi siang itu mulai setelah jam 12 ya. Jadi silahkan kalian enak mana puasa-puasa, tesnya itu pagi atau siang hari. Lalu jumlah hari tesnya ada 14 karena kita ada 2 gelombang. Gelombang pertama itu 7 hari dan gelombang kedua juga 7 hari. Diperhatikan bahwa tadi gelombang 1 harus penuh dulu baru bisa dibuka untuk gelombang kedua. Pusat UTBK itu nanti bisa dilihat di web resminya LTMPT. Lalu, jumlah hari dan sesi ujian memperhitungkan jumlah pendaftar di pusat UTBK PTN. Nah, sekali lagi ini gelombang 2 itu belum tentu dibuka, tergantung berapa jumlah pendaftarnya. Selanjutnya, nah ini ada tanggal-tanggal penting UTBK SBMPTN 2021. Pertama ada registrasi akun LTMPT, itu 7 Februari sampai 12 Maret. Catat tanggal ini baik-baik ya. Karena kalau kalian tidak punya akun LTMPT, kalian tidak bisa ikut UTBK maupun SBMPTN. Karena pendaftaran UTBK SBMPTN tadi
15 Maret sampai 1 April. Padahal bikin akunnya kan cuma sampai 12 ya. Nah, kalau kalian tanggal 15 belum punya akun, ya kalian tidak bisa mendaftarkan UTBK. Dan sekali lagi, UTBK dan SBMPTN itu pendaftarannya berbarengan. Jadi kalian milih tempat untuk tes, milih tanggal tempat tes, dan milih juga jurusannya. Nah, dari awal kalian harus sudah menentukan pilihan PTN kalian. Pelaksanaannya 2 gelombang, gelombang 1 12 sampai 18 April, gelombang 2-nya 26 sampai 2 Mei. Dan pengumumannya tanggal 14 Juni jam 15.00. Nah, 14 Juni kalian sudah tahu nih kalian jadi mahasiswa mana gitu ya. Jadi tanggal yang bersejarah tanggal 14 Juni. Oke, tadi LTMPT juga melakukan tanya jawab ya. Jadi karena pesertanya itu merupakan guru BK seluruh Indonesia, tadi banyak sekali guru-guru BK yang menanyakan tentang UTBK maupun tentang SBMPTN. Nah, Kak Akif sudah merangkum pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya Kak Akif itu penting, sudah Kak Akif tampilkan di sini. Kita mulai dari pertanyaan yang penting, salah satu materi yang penting yaitu tentang akun LTMPT bagi yang gap years. Nah, jadi sebenarnya UTBK itu bisa dilaksanakan atau pesertanya itu bisa angkatan 2021, kalian lulusan 2021 sekarang kelas 12, atau tahun kemarin 2020 atau 2019. Jadi 3 angkatan ini masih bisa ikut UTBK SBMPTN. Nah, jadi tadi semuanya itu harus punya akun LTMPT. Kalau yang gap years kan tahun kemarin ya sudah punya akun LTMPT. Apakah harus bikin lagi? Jawabannya tidak perlu membuat lagi. Nah, itu ya. Jadi nggak usah bikin lagi karena sudah ada di LTMPT. Nah, Kak, gimana kalau saya lupa password, saya lupa email gitu ya. Nah, nanti bisa di restart, kalian bisa menghubungi pihak LTMPT untuk mengganti email ataupun untuk mengetahui password kalian. Ya, poin pertama tentang akun LTMPT untuk yang gap years. Yang kedua tentang Politeknik Negeri. Nah, ini kabar yang menggemparkan juga ya, karena ternyata semua Politeknik Negeri sekarang bergabung dengan LTMPT ya. Jadi sistemnya baik SNMPTN maupun SBMPTN UTBK untuk semua Politeknik Negeri sekarang bergabung dengan LTMPT. Nah, tapi ternyata tidak keseluruhan dari prodi-prodi yang ada di Politeknik, yaitu prodi-prodi yang D4 saja yang bergabung dengan LTMPT. Jadi nggak usah khawatir juga, kalian yang ingin masuk ke Politeknik, kalian bisa ikut yang jalur rapot maupun jalur tertulis untuk Politeknik yang D3 maupun D2. Tapi kalau D4 atau setara S1, sistemnya masuk ke LTMPT. Nah, itu ya, diperhatikan baik-baik nih. Beda sekali dengan tahun kemarin. Tahun kemarin tidak ada Politeknik. Sekarang semua Politeknik Negeri bergabung dengan LTMPT. Lalu tentang STAN. Nah, ini juga menarik sekali nih. Tentang STAN. Pasti banyak dari kalian yang pengen masuk ke STAN ya. Ada informasi tadi bahwa STAN itu memang belum bergabung dengan LTMPT ya, belum bergabung dengan LTMPT, bahwa nanti seleksinya SNMPTN maupun SBMPTN UTBK. Tidak, STAN belum bergabung. Nah, tetapi STAN sudah melakukan kerjasama dengan LTMPT bahwa setiap orang atau setiap siswa yang akan mendaftarkan di STAN wajib punya nilai UTBK. Kenapa? Karena salah satu penilaiannya yaitu penilaian nilai UTBK. Nah, ini juga hal yang sangat baru ya. Tahun kemarin ya STAN seleksi sendiri gitu ya. Atau tahun kemarin STAN tidak buka gitu ya. Nah, tapi kali ini STAN buka dan mewajibkan setiap siswanya harus punya nilai UTBK. Oke, kita lanjut.
tentang pembobotan nilai. Nah, ini pasti kalian juga banyak yang bertanya ya. Gimana sih pembobotan nilai? Apakah yang penting rata-rata skor UTBK itu tinggi? Nah, jawabannya tidak. Setiap subtes itu ada bobotnya. Misal nih, kalian pengen masuk ke dokteran. Ya, kalau kedokteran pasti bobot yang tingginya itu biologi, terus matematika gitu ya. Terus nanti kemampuan bahasa mungkin bobotnya sedikit gitu ya. Nah, jadi ada pembobotan. Pertanyaan, bobotnya berapa? Nah, itu yang mengetahui cuma LTMPT. Dan LTMPT itu sudah membuat prodi-prodi itu menjadi 19 klaster bidang ilmu. Ya, mungkin ada klaster apa? MIPA, ada klaster ekonomi, dan seterusnya ada 19 klaster itu setiap klaster memiliki bobotnya masing-masing. Dan kita tidak tahu tadi bobotnya itu berapa. Ya, Kak Akif sih menyarankan ya udah semuanya harus bisa gitu ya. Yang penting kalian menguasai semua materi, ya insya Allah pasti lolos di SBMPTN. Ya, tentang pembobotan nilai. Nah, terus matematika soshum. Nah, ini juga berita yang sangat menggemparkan juga ternyata tahun 2021 tidak ada matematika soshum, dihapuskan. Jadi untuk TKA soshum itu cuma eko, geo, sosio, dan sejarah 4 ya. Kalau tahun sebelumnya kan ada matematika soshum. Kali ini tidak ada matematika soshum karena alasannya menurut LTMPT matematika soshum itu nanti sudah input masuk ke TPS kuantitatif ya. Ini penting juga matematika soshum itu dihapuskan. Lalu bagaimana yang sudah lolos SNMPTN? Apakah bisa ikut UTBK? Jawabannya tidak bisa. Dan ini sudah dalam satu sistem ya. Dalam satu sistem artinya kalau kamu sudah lolos SNMPTN ya kamu tidak bisa berbohong. Oh saya nggak masuk nih nyuri-nyuri daftar nggak bisa karena dalam satu sistem. Maka kalau sudah lolos SNMPTN tidak bisa ikut UTBK, otomatis nggak bisa ikut SBMPTN. Kak, gimana kalau saya lolos SNMPTN-nya tapi tahun 2020, tahun kemarin, atau tahun 2021, atau tahun 2019? Apakah tetap berlaku aturan ini? Jawabannya sudah dijawab secara tegas oleh Ketua LTMPT bahwa kalian yang lolos SNMPTN, baik tahun kemarin atau tahun kemarinnya lagi 2019 tetap tidak bisa ikut UTBK. Nah, jadi diperhatikan banget nih. Kalian yang lolos SNMPTN itu diperhatikan bahwa kalian tidak bisa ikut SBMPTN kalau sudah masuk di perguruan tinggi. Nah, catatan penting juga untuk SNMPTN itu kalian bisa memilih 2 prodi ya, bisa memilih 2 prodi. Kalau misalkan kalian ragu-ragu ya, oh aku sebenarnya nggak terlalu suka nih dengan prodi yang kedua, itu kalian diperbolehkan untuk memilih 1 prodi saja. Jadi jangan sampai kalian menyesal ya, jangan sampai menyesal, oh pilihan kedua saya sebenarnya nggak suka gitu ya. Nah ini disarankan kalau kalian memang nggak suka ya sudah pilih 1 prodi saja. Ini ya tentang poin-poin penting di UTBK SBMPTN 2021. Silahkan diperhatikan baik-baik. Selanjutnya tentang SNMPTN 2021. Nah ini juga menarik, ada hal-hal yang baru. Yang pertama tentang seleksi peserta. Nah kalau tahun-tahun 2019 seleksi peserta itu yang menyeleksi pihak LTMPT. Jadi sekolah itu mengupload semua nilai dan mengupload semua rapot siswa didiknya dari semester 1 sampai semester 5 ke LTMPT, diupload semua. Terus yang nyeleksi masuk kuotanya atau tidak itu LTMPT. Tapi sekarang tidak. Yang melakukan seleksi itu sepenuhnya sekolah ya. Sepenuhnya yang menyeleksi itu sekolah. Jadi nanti sekolah yang menentukan sendiri 40, misalkan yang grade A ya, grade A itu 40%,
40% tadi yang dipilih siapa saja itu tergantung sekolah. Nah, tentu nanti ada seleksinya, seleksi rapot. Ya, rapot yang dilihat itu kalau IPA itu ada matematika, fisika, kimia, biologi, dan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalau yang IPS ada matematika, eko, sosio, geo, dan ada P-Indo dan P-Ing gitu ya. Jadi memperingatkannya pakai itu. Tapi tetap sepenuhnya nanti pihak sekolah. Oke, tadi ada yang bertanya juga waktu penjelasan gimana kalau ada yang nggak mau ngambil gitu ya. Misalkan 4 ada kuota 40%, 40 siswa ya. Dari 40 siswa itu misalkan ada 2 siswa, aku nggak mau ngambil SNMPTN, aku pengennya misalkan kuliah ke luar negeri, jadi SNMPTN-nya tidak diambil. Apakah kuotanya tetap 38 atau kuota 2 orang tadi bisa diberikan ke orang lain istilahnya gitu ya. Nah, jawabannya bisa ya, bisa kuota yang 2 orang tadi itu dialihkan ke orang lain. Berarti ya nanti yang ranking 41 maupun 42. Itu juga penting ya untuk kalian ketahui. Lalu tentang portofolio, nah jadi portofolio ini khusus untuk kalian yang mendaftar di prodi olahraga maupun seni. Nah, kalau kita SNMPTN itu kan milihnya 2 prodi ya. Kalau dua-duanya ada portofolionya gimana? Jawabannya harus kedua-duanya membuat portofolio. Misal nih kalian masuk di prodi seni, ya, seni tari misalkan, sama yang satunya olahraga, ya nanti kalian harus bikin 2 portofolio gitu ya. 2 portofolio untuk 2 prodi itu. Selanjutnya pilihan prodi. Nah, ini juga menarik sekali, ini berbeda dengan tahun kemarin. Sekarang pemilihan prodi itu 2 prodi ya, 2 prodi, tetapi prodi pertama harus di PTN dalam provinsi. Sekali lagi, kalau kalian memilih 2 ya, 2 PTN, PTN yang salah satu PTN-nya harus dalam provinsi. PTN yang satunya terserah. Tapi kalau kalian cuma milihnya satu, ya satu tadi terserah gitu ya. Nah, ini penting ya, tahun kemarin nggak ada misalkan nggak ada yonasi, ternyata sekarang SNMPTN itu ada yonasi. Kalian harus ngambil salah satunya dalam provinsi. Oke, tadi ada yang tanya juga nih tentang yonasi dalam provinsi. Kalau UI itu masuknya ke mana? Jakarta atau Jawa Barat gitu ya. Karena kan dia ada UI di Bogor gitu ya. Nah, itu masuknya kemana? UI Depok, maaf. Ada UI Depok, ada UI Salemba gitu ya. UI Salemba kan di Jakarta. Kalau UI Depok kan di Jawa Barat. Itu masuknya kemana ya? Provinsinya DKI atau Jawa Barat? Tadi sudah dijawab juga oleh Ketua LTMPT. Untuk UI itu masuknya di DKI Jakarta. Karena secara administrasi sebenarnya UI itu miliknya DKI Jakarta. Ya, jadi untuk kalian yang ada di DKI, kalian yang bisa milih UI atau UNJ atau UPN Jakarta. Itu tentang pilihan prodi yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Kriteria penilaian. Nah, ini mungkin banyak sekali ya dari kalian itu yang gimana sih sebenarnya seleksi SNMPTN itu? Apakah nilai rapot kita terus dibandingkan dengan nilai rapot seluruh Indonesia yang daftar di situ? Terus portofolio itu ngaruh atau tidak gitu ya? Nah, jawabannya sepenuhnya hak dari rektor tentang kriteria penilaian. Tapi tadi Prof. Nasih itu memberikan sedikit bocoran ya. Ternyata di SNMPTN itu tidak membandingkan rapot antar peserta yang berbeda sekolah gitu ya. Jadi nggak dibandingkan ternyata. Tetapi yang dibandingkan itu indeks sekolah gitu ya. Jadi misalnya nih yang masuk kedokterannya UI itu ada 100 sekolah gitu ya. Ada beberapa siswa dari 100 sekolah gitu ya. Ya dari 100 sekolah tadi di ranking indeks sekolahnya gitu ya. Mana yang paling baik, maka nanti dia dapat dapat kuota untuk SMA itu. Ya udah nanti diambil dari SMA itu. Itu ya, ini juga penting ternyata
seleksi PTN itu yang dilihat indeks sekolahnya, tidak ada membandingkan nilai rapot antar peserta. Oke, nah mungkin ada yang tanya indeks sekolah dapatnya dari mana? Nah, indeks sekolah itu ya kita lihat dari data-data sekolah itu akreditasinya apa, lalu misalkan lulusannya itu nilai UN-nya berapa, atau kalau sekarang kemarin dirilis juga ya tentang 1000 SMA dengan nilai UTBK tertinggi. Nah, itu juga salah satu penilaian untuk indeks sekolah. Lalu bisa juga misalkan melihat alumni ya. Alumni-alumni yang masuk ke PTN itu prestasinya seperti apa. Nah, itu juga sangat berpengaruh. Itu ya tentang kriteria penilaian. Jadi ya kita yang penting sudah berusaha gitu ya, sepenuhnya nanti hak dari rektorat sistemnya seperti apa. Dan saran Kak Akib juga pemilihan tentang SNMPTN itu usahakan lihat tahun sebelumnya, Dik. Jadi tahun sebelumnya itu ada nggak yang masuk di prodi itu PTN itu. Kalau ya ada yang masuk, itu kemungkinan besar sekolah kita itu istilahnya mendapat kuota untuk diterima gitu ya. Jadi silahkan nanti cari informasi ke guru BK tahun sebelumnya itu yang masuk ke SNMPTN ada berapa siswa di prodi mana saja, di universitas mana saja. Oke, selanjutnya tentang lintas jurusan. Nah, ini SNMPTN itu apakah boleh lintas jurusan? Ya, jawabannya itu dianjurkan tidak. Nah, jadi memang dianjurkan tidak untuk lintas jurusan. Tetapi tadi ada catatan menarik juga dari Prof. Nasih bahwa sebenarnya itu boleh lintas jurusan itu, tetapi disarankan untuk yang IPA ngambil jurusan IPS ya, karena ternyata prodi IPS itu jumlahnya sangat banyak gitu ya, yang IPA itu justru sedikit. Jadi nggak apa-apa IPA ngambil IPS karena ternyata dilihat apa lulusannya anak IPA itu tetap bisa mengikuti IPS, tapi tidak sebaliknya. Kalau anak IPS memang kemungkinan diterimanya sangat susah ya di IPA. Ya, bayangkan kalian anak IPS nanti belajar fisika, kimia, biologi gitu ya. Padahal dulu di SMA-nya tidak belajar seperti itu. Nah, maka disarankan tadi yang lintas jurusan sih itu dari IPA ke IPS. Kalau IPS ke IPA memang tidak disarankan. Itu. Lalu ada jurusan agama ada nggak di SNMPTN? Jawabannya tidak ada. Misalkan ilmu fikih, ya, terus Al-Quran dan hadis, maupun pendidikan agama Islam itu tidak ada di SNMPTN 2021. Terutama ini jurusan-jurusan agama yang di PTKN ya, jadi yang di UIN itu jurusan agama tidak ada di SNMPTN 2021. Oke, itu poin-poin penting sudah kakak sampaikan tentang SBMPTN maupun SNMPTN. Jika dari kalian ada yang belum jelas, ada yang masih mengganjal di hati, nah silahkan dituliskan saja di kolom komentar. Nanti insya Allah akan kakak jawab satu persatu. Terakhir, kakak ingin menginformasikan bagi kalian yang membutuhkan soal-soal tryout maupun pengen ikut intensif UTBK SBMPTN 2021, kalian bisa mendaftar di bimbingan belajar Prof Bob Excellent maupun di Master Online. Jadi kita membuka kelas offline maupun kelas online. Oke, Kak Akib kira cukup. Demikian pembahasan dari kakak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan di-share ke teman-teman kalian supaya semakin banyak dari teman-teman kalian yang mengetahui informasi penting ini. Demikian pembahasan kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.